kita akan kembali nih membahas calon-calon emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Mungkin teman-teman yang biasa makan permen satu ini udah nggak asing lagi ya. Nah, di mana ternyata sekarang perusahaannya akan melakukan initial public offering atau merubah dari go private menjadi go public. Yaitu kalau kita lihat adalah PT UP Indojeligam Tbk atau dengan kode emitennya adalah UP yang dimana akan berencana melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2025. Nah, kira-kira berapa sih jumlah saham yang ditawarkan dan prospek bisnisnya? Nah, kalau kita lihat di mana memang UP masuk di sektor atau subsektor makanan dan minuman, di mana sekarang masih tahap dari ini sudah lewat ya untuk tanggal penawaran awalnya, sekarang sudah tanggal 12. Ya mungkin kita bisa lihat apakah kira-kira sudah menentukan harga penawaran umumnya. Kalau kita lihat memang untuk harga penawaran umumnya belum ditetapkan ya, jadi masih di harga penawaran awal di 2.100 hingga 2.500 rupiah per lembar saham. Nah, ini kira-kira mahal atau murah ya? Harganya luar biasa ya, ini bahkan harganya mirip dengan harga permen ya. Kemudian untuk penawaran umumnya nanti akan jatuh di 17 hingga 19 Maret 2025 atau di minggu depan ya, penjatahan efeknya di 19 Maret 2025. Pendistribusiannya di 20 Maret 2025 dan akan melantai pada tanggal 21 Maret. Kalau kita lihat di sini sebenarnya persen total sahamnya tidak besar ya, akan di-share ke masyarakat hanya 10% atau sekitar 8,54 juta lot. Dan di sini dana IPO yang diraih memang besar ya, cukup besar untuk di industri makanan di 1,79 triliun hingga 2,14 triliun rupiah. Di mana market cap-nya nanti setara sekitar 17,94 triliun hingga 21,36 triliun rupiah. Dan di sini penjamin emisinya ada dua sekuritas, ada Mandiri dan juga Siambi Niaga. Nah, untuk perseroan ternyata masuk di papan utama, berarti ini asetnya cukup besar ya. Nah, lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO? Ya, jadi memang perseroan hanya membagi dua saja, di mana kalau kita lihat porsinya paling besar sekitar 77% nantinya akan digunakan untuk belanja modal, yaitu nantinya akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru yang ada di wilayah Nganjuk, Jawa Timur, di mana total biaya pembangunan pabriknya nanti berkisar 437,5 miliar rupiah dan diestimasikan akan beroperasi paling lambat pada tahun 2026, berarti tahun depan ya, setelah IPO akan membangun pabrik baru. Kemudian di sini sisanya 23% akan digunakan untuk modal kerja, yang dimana nantinya ada ekspansi bisnis baik ke pasar internasional karena memang ternyata UP juga sudah melakukan banyak ekspor maupun juga pasar dalam negeri yang termasuk tapi tidak terbatas untuk keperluan term of payment, persediaan dan juga penambahan jumlah karyawan. Tentu saja jumlah karyawannya akan bertambah seiring dengan pabrik baru yang akan dibangun. Kemudian bisnisnya apa saja sih yang dipegang oleh UP selain dari jual permen UP? Ya, jadi perseroan sudah berdiri sejak tahun 96 ya, yang dimana kalau kita lihat salah satu produsen dan merek soft candy yang memang sudah terkemuka dan terkenal di Indonesia, yang dimana produknya seperti yang saya sebutkan tadi sudah merambah ke beberapa negara, ada 36 negara lainnya dan juga ada 9 di wilayah Asia Tenggara. Kalau kita lihat memang produk yang dipasarkan di sini ada merek UP, Just for Fun, and Gummy Zone. Dan di mana memang perseroan juga memiliki 64 unit SKU dan juga 4 kategori produk, yaitu ada gummy, ada Belicious, ada extra soft candy dan juga marshmallow. Nah, kalau kita lihat di sini memang UP ini merupakan pemimpin pasar terbesar juga ya, salah satunya di Indonesia. Kalau kita lihat pangsa pasarnya di Indonesia sendiri 66,5%, di Malaysia 21,2%, di Singapura 17,2%, dan juga di Thailand 23,4%. Nah, yang menariknya juga selain dari perseroan memiliki 4 produk tersebut ya, 4 produk dari makanan dan minuman, juga memang perseroan juga menyediakan jasa namanya Original Equipment Manufacturer atau OEM, yang dimana memang untuk jenis produk dan juga konsumen tertentu yang memang tidak bersaing secara langsung dengan merek-mereknya. Nah, selain dari bisnis, bagaimana juga dengan kinerja keuangan dari perseroan? Apakah harganya sesuai dengan kinerjanya? Ya, jadi kalau memang dilihat ya dari prospektus ya, secara pendapatan perseroan itu justru mencatatkan penurunan penjualan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini secara kinerja keuangannya, per September 2023
penjualannya atau pendapatannya 2,52 triliun rupiah. Sementara di September 2024 penjualannya sekitar 2,41 triliun rupiah atau turun sekitar 4,5%. Tapi kalau kita lihat secara detail di sini ada beban pokok penjualannya memang senada dengan pendapatannya turun. Jadi di sini penjualannya turun, pendapatannya turun, tapi bebannya juga turun dari 1,78 triliun menjadi 1,57 triliun. Tapi kalau kita hitung antara selisih penjualan dengan beban penjualannya, di sini justru marginnya lebih besar dicatatkan pada September 2024, di mana margin perseroan per September 2024 tercatat 34,56%, sementara di September 2023 hanya 29,1% saja. Sehingga meskipun ada penurunan penjualan tetapi marginnya meningkat, sehingga kalau kita lihat laba bersih periode tahun berjalannya di sini meningkat lumayan ya, sekitar hampir 10%. Jadi kalau kita lihat dari 440,4 miliar rupiah menjadi 484,25 miliar rupiah. Nah, selain dari kinerja keuangan, kita juga bisa melihat rasio-rasio keuangan, valuasinya murah atau enggak nih. Ya, mungkin di sini yang menjadi pertanyaan para investor dan juga para pelaku pasar, harga IPO-nya bisa dibilang cukup premium ya untuk sekedar di sektor makanan dan minuman, di mana harga IPO yang ditawarkan berkisar 2.100 hingga 2.500 rupiah per lembar saham. Kalau kita hitung secara valuasinya atau harga wajarnya, sebenarnya harga wajarnya hanya di level 457 hingga 497 rupiah per lembar saham. Atau di mana nantinya ketika harga tersebut listing harga IPO di sekitar 2.100 hingga 2.500, maka calon investor harus membayar 5 kali lebih mahal dibandingkan harga kewajarannya. Namun kalau kita lihat secara margin, memang marginnya cukup baik ya. Sebenarnya margin ini standar ya, berada di subsektor makanan dan minuman sekitar 35%. Kemudian dalam menghasilkan laba bersih, net profit marginnya di sini juga cukup baik 20%. Mungkin di sini yang bisa di-highlight adalah debt equity rasionya ya. Kalau kita lihat memang dalam membayar kewajiban terhadap modal di sini cukup baik karena angkanya di bawah 100%, hanya 27,6% saja. Secara likuiditas cashnya juga tinggi. Current rasionya hanya di sini mencatatkan 251,11%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar juga cukup baik. Nah, mungkin ini selanjutnya yang ditunggu-tunggu, bagaimana nih track record dari penjamin emisinya. Ini biasanya menjadi acuan ya buat teman-teman trader terutama. Jadi di mana tadi penjamin emisinya ada 2. Kita bahas yang Mandiri Sekuritas terlebih dahulu ya. Memang kalau kita lihat track record dari Mandiri Sekuritas memegang saham-saham yang memang dominan masuk di papan utama. Ada Goto, ada Beli, PGO, NCKL, AMMN, Aman, CNMA, dan yang terbaru kemarin ada Mr. DIY ya. Kalau kita lihat di sini memang secara performa harga sahamnya memang di hari pertama listing tidak begitu baik, tapi tidak begitu dapat dikatakan baik sekali ya. Seperti Goto naik ke 13%, Beli kuning gitu ya, atau tidak bergerak, kemudian PGO juga kuning, NCKL hanya 4%, Aman 3%, CNMA 17%, dan Mr. DIY hanya 2%. Kemudian kita bergeser ke CMB Niaga. Di sini secara performa lebih better ya kalau kita lihat. Di sini memang rata-rata dimasuk papan utama juga untuk CMB Niaga Sekuritas. Ada DCP, sayangnya di hari pertama listing harus minus 6,15%. STAA 2 kali arah, ada Goto naik tadi 13%, TLDN naik 6%, Aksio berhasil arah sekali, kemudian Omet 23%, dan tadi ya Mr. DIY hanya naik sekitar 2%. Nah, ini bisa menjadi bayangan ya, kira-kira nih masuk yang mana, atau ke kuning, atau arah, atau hanya berhasil mencatatkan kenaikan sedikit saja. Nah, kemudian prospek bisnisnya bagaimana ini dengan perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya industri soft candy di Indonesia masih cukup terkonsentrasi ya, di mana merek Yupi memang tadi kan sudah kita ketahui memang menguasai pangsa pasar Indonesia sekitar 66%. Nah, kalau kita lihat memang kehadiran dari pasar ini memang mencakup generasi ya. Kalau kita lihat kan memang produk-produk Yupi ini bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terutama yang dewasa juga. Dan juga memang perseroan merupakan pelopor produk-produk unik. Salah satunya tadi ada gummy ya dengan bentuk burger dan juga waffle sandwich.
Nah, kemudian mungkin yang perlu di-highlight juga untuk, teman-teman yang ingin mengoleksi IPO UP. Jadi kalau teman-teman melihat di kepemilikan saham, di mana sebelum IPO kepemilikan sahamnya adalah PTSI. Jadi PTSI ini kalau kita lihat adalah PT Suite Indonesia Tbk dan juga ada pemegang namanya Daniel Budiman. Dan di mana nanti setelah IPO, dua sosok ini, yaitu PTSI dan juga Daniel, akan melepas keseluruhan sahamnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan, kenapa pengendali lama justru melepas semua saham setelah IPO dan nanti akan diambil alih oleh PT Confectionery Consumer Product Indonesia atau CCPI. Jadi di mana memang CCPI ini akan mengakuisisi saham-saham dari PT SI dan juga Daniel Budiman. Dan kalau kita ketahui, CCPI ini bukan perusahaan dari dalam negeri ya, tapi memang perusahaan asing yang berada di Kepulauan Cayman. Jadi mungkin di sini bisa di-highlight, pengendali lama ternyata keluar dan digantikan dengan pengendali baru. Tapi harapannya pengendali baru ini bisa membuat kinerja perseroan ke depan semakin baik. Disclaimer on,